Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Kali ini saya nggak sendiri lagi, saya ditemani oleh Angel. Hai. Kebetulan hari ini saya mau membahas dalam tema kesehatan jiwa di bulan Oktober ini. Kebetulan kita masih di dalam bulan Oktober dan kepinginnya sih sebenarnya kita berharap bahwa apa yang menjadi tema bulan Oktober ini yaitu kesetaraan dalam kesehatan jiwa itu menjadi satu tema yang bukan cuma diomongin tapi pengen tahu nih kalau di antara teman-teman muda itu seperti apa ya, karena kebetulan juga selain daripada uh, pasien yang yang nonton YouTube channel ini ada banyak anak-anak muda juga. Nah, Angel, apa kabar? Kabar baik, dokter. Sehat jiwa? Sehat, Sehat puji ya? Tuhan. Tuhan. Nah, menurut Angel sendiri kalau dalam tema kesehatan jiwa kali ini yaitu kesetaraan dalam kesehatan jiwa, yang terpikir itu apa? Eh, itu kesetaraan dalam berbagai aspek sih, Dok. Jadi nggak terkait dengan gender atau social identity segala macam seperti itu, Dok. Semuanya setara. Ya. Nah, kalau misalnya kesetaraan itu ada beberapa orang yang mengartikannya sebagai akses gitu ya, atau pelayanan kesehatan jiwa gitu. Betul. Ada juga yang menyatakannya untuk kesamaan seluruh orang yang mengalami masalah kejiwaan. Betul. Tapi kalau dilihat belakangan ini, kalau di dalam praktek kan banyak orang yang masih muda-muda nih. Tadi juga pasien saya bingung tuh, ada anak muda kok udah pada kena katanya ya. Dan itu memang betul kenyataannya dibandingkan tahun 2008 waktu saya mulai pertama kali jadi dokter jiwa, itu nggak sebanyak ini gitu ya, anak-anak muda di usia 20-an. Nah, menurutmu kenapa tuh? Kenapa kok sekarang ini makin banyak? Karena pengaruh dari sosial media juga kali ya, Dok ya. Sosial media juga berkembang, terus juga bully dari internet gitu loh, Dok. Bullying, terus dari kondisi lingkungan itu juga mempengaruhi juga sih, Dok. Gitu. Kalau masalah media sosial sepengaruh apa sih kalau untuk kesehatan jiwa gitu? Walaupun mungkin kita lihat ada beberapa penelitian yang mengatakan itu seberapa besar gitu. Kalau dirimu merasakannya kayak apa? Saya sih ngerasanya kayak kalau kita posting sesuatu itu kayak harus lebih berhati-hati sih, Dok. Karena kalau misalkan nggak sejalan dengan pemikiran orang, kadang tuh juga dibully seperti itu, Dok, gitu. Jadi serangannya juga netizen juga agak luar biasa sih sebenarnya gitu. Tapi kalau misalnya media sosial itu kan sebenarnya memang apa ya, sesuatu yang platform yang memang buat kita mencurahkan isi hati gitu ya. Betul. Sebenarnya akunnya akun kita gitu kan. Ya, tapi orang lain boleh berkomentar. Gitu. Betul. Oke. Nah, buat anak muda itu cukup lumayan mengganggu ya kalau misalnya ada sesuatu yang tergantung masing-masing orang ya, Dok ya. Kalau buat saya mengalami cyberbullying seperti itu ya mungkin juga akan mengganggu saya gitu. Tapi pernah nggak ada mungkin cyberbullying seperti itu? Kalau untuk saya sih belum pernah gitu, Dok. Kalau tapi teman atau siapa? Teman ada yang ngalamin itu dan itu berpengaruh sekali sih ke mental dia. Jadi dia takut, jadi jadi parno gitu loh, Dok. Kayak gitu. Jadi mengalami gangguan gitu sampai harus ke dokter jiwa enggak ya? Atau ke psikolog bahkan? Belum sampai ke situ sih, tapi pada akhirnya dia tutup akun media sosialnya. Untuk menghindari itu dan untuk nggak baca, karena mungkin kalau tetap diterusin nanti akan mempengaruhi mental sih, Dok. Saya rasa juga pasti akan lama-lama ke psikolog atau ke psikiater juga, Dok. Gitu. Iya, di satu pihak malah dalam beberapa tahun belakangan ini saya lihat media sosial menjadi salah satu cara untuk memberikan akses pelayanan kesehatan jiwa dalam tanda kutip dalam bidang edukasi. Iya, betul. Ya, walaupun mungkin teman-teman suka gimana ya, kalau posting sesuatu terus kayaknya minta pendapat gitu dari berbagai dokter yang ikut andil di media sosial. Mereka minta dapat informasi gitu, ini kira-kira diobatinnya apa, jadi seperti mau ngobatin sendiri, which is itu nggak benar juga. Nah, kalau dikaitkan dengan hal tersebut gitu, menurutmu gimana? Apakah media sosial itu cukup punya peran dalam memberikan edukasi berkaitan dengan masalah kesehatan jiwa?
Cukup berpengaruh sih dok. Jadi kalau saya lihat sekarang trennya orang tuh udah nggak malu-malu lagi untuk ke dokter jiwa ya atau psikiater atau psikolog gitu dok. Karena itu salah satu pengaruh sosial media juga saya rasa. Jadi orang kalau mau merasa memang mungkin dirinya sedang tidak baik-baik aja atau depresi atau apa, dia udah nggak malu lagi untuk berobat ke dokter jiwa. Karena sekarang mungkin pemikirannya untuk anak-anak muda sih seperti apa ya, orang yang ke dokter jiwa itu bukan berarti dia sakit jiwa gitu loh, karena banyak faktor, banyak hal gitu yang mengharuskan dia mungkin butuh pertolongan dengan orang yang tepat gitu loh dok, daripada mungkin tanya sama temen atau apa, atau googling sendiri di Google gitu loh, itu jatuhnya menyesatkan gitu. Mungkin juga dokter juga ada kali ya pasien-pasien yang akhirnya gara-gara sering googling gitu sakit-sakit apa jadi parno, cemas, depresi, seperti itu sih dok. Namun ketika kita membaca postingan di sekarang ya, banyak konten kreator yang cukup oke banget menurut saya ya. Jadi mereka tuh bikin kayak bagaimana self healing ya, bagaimana self love, bagaimana self ya pokoknya bagaimana mencintai diri sendiri dan segala macam ya. Nah ada beberapa orang yang salah mengerti nih Angel. Ada yang bilang bahwa ya udah cukup aja di situ gitu ya, yang penting gue tahu nih gue sakit apa, gue bipolar, depresi atau cemas, tapi ya udah nggak usah cari bantuan gitu. Nah sempet nggak ada teman-teman mungkin yang berpikir karena begitu majunya teknologi saat ini, informasi begitu banyak, kemudian ya oh ya kesetaraan akses itu artinya ya gue bisa akses pelayanan gue sendiri gitu, gue bisa beli obat sendiri dari apa yang disebut di dalam konten itu kan ada beberapa dengan obat antidepresan, dia cari di googling antidepresan dia beli gitu di salah satu marketplace gitu. Dan ada yang jualan begitu juga ternyata. Gimana tuh kalau teman-teman pernah ada nggak yang cerita gitu, iya gue beli obat sendiri loh ternyata? Ada teman saya dari googling gitu loh dok, dan getting worse gitu, bukannya jauh lebih baik malah jadi makin depresi, sampai akhirnya ya kita sarankan itu harus ke psikiater, emang dokter yang ahli gitu, obatnya apa segala macam gitu, jangan mendiagnosis diri sendiri gitu loh dok, itu malah jadinya nggak bagus ya. Jadinya malah diagnosisnya berantakan. Bagaimana melihat media sosial menjadi sesuatu yang bukan membantu, malah akhirnya membuat dia jadi salah langkah. Betul. Gitu ya. Tapi sebenarnya sih menurut saya harusnya nggak gitu ya. Tapi ada sisi positif negatifnya juga sih dok dari sosial media gitu. Dan positifnya mungkin orang jadi lebih aware tentang kesehatan jiwa, dan orang mungkin lebih tahu jadi apa ya, kondisi mental orang tuh tiap-tiap orang tuh beda-beda gitu. Kita nggak bisa sama ratain gitu. Tapi ya negatifnya ya itu karena kemajuan sosial media, kemajuan teknologi, orang banyak self diagnosis. Jadi kadang-kadang searching dengan gejala seperti ini obatnya apa ya gitu. Dan kadang-kadang mungkin ya belum tentu benar gitu loh dok, salah diagnosis gitu, jadinya malah memperburuk keadaan gitu loh dok. Menariknya gini, kalau melihat media sosial kayak TikTok ya, mungkin kalau YouTube kan sekarang ada shortnya juga ya. Kalau TikTok itu suka ada yang membuat seolah-olah itu cool punya gangguan jiwa. Jadi kelihatannya tuh dia sengaja acting out ya, atau bahkan memberikan seperti kayak situasi kondisi di, saya kira itu ada apa bener atau settingan ya, saya nggak tahu ya, tapi kelihatannya tuh jadi ada salah gitu, bahwa ternyata kayak kemarin ya di TikTok tuh ada yang bagaimana cara jadi panik, ternyata panik itu cool, padahal kalau pasien panik sendiri ya ketakutan yang luar biasa lah pastinya ya. Teman-teman di sini pasti kesel, buset gua aja pengen sembuh, dia malah kepengen. Nah ini menarik nih di TikTok kayak gitu. Emang ada nggak sih orang-orang yang menganggap bahwa ya memang kayak gangguan jiwa atau kondisi kejiwaan itu jadi ya nggak oke gitu, atau menjadi seperti sesuatu yang jadi dibuat-buat atau gimana? Saya lihat dari berbagai perspektif kali ya dok ya. Jadi mungkin orang yang tadi bikin konten YouTube seperti itu ya, yang bagaimana caranya menjadi panik gitu loh dok. Itu mungkin juga cari apa ya, followers mungkin ya, seperti itu ya. Maksud mungkin ya, saya nggak tahu gitu ya. Mungkin attract attention gitu loh dok. Tapi mungkin ada juga mungkin yang bikin konten YouTube yang dia tidak malu kalau dia mengakui dia bipolar gitu ya dok. Itu lebih bagus sekarang, udah lebih terbuka.
Betul, itu lebih terbuka. Jadi kalau saya melihatnya dia campaign kalau ya memang apa yang salah dengan sakit ini. Kita nggak perlu malu loh gitu untuk sakit ini ya. Nggak perlu malu juga ke psikiater atau apa. Memang zaman dulu kayaknya ya dok ya orang-orang tuh masih berpikir kayak ih kalau ke dokter jiwa sakit jiwa, gangguan jiwa atau apa gitu. Padahal kan nggak selalu gitu loh dok. Satu lagi dari TikTok itu kemarin saya sempat di mention di sana ya, yaitu bahwa ada satu ya kayak motivator lah. Dia mengatakan bahwa mental health is nonsense, it suck gitu. Dalam artian dia bukannya menganggap bahwa mental health itu nggak ada, tapi dia bilang bahwa banyak orang-orang tuh nggak mau maju karena mental health gitu. Maksudnya bingung juga apa gitu. Oh ternyata banyak orang merasa dia tidak mau maju itu karena mungkin punya depresi, punya panic attack gitu. Jadi mental health atau sebenarnya bukan mental health, salah juga dia bilang. Saya komen itu salah. Maksudnya adalah gejala gangguan kejiwaan itu dijadikan excuse gitu. Misalnya jadi nggak kerja, betul. Jadi kurang punya, nggak jadi hustle work lah katanya. Kalau anak muda sekarang kan semuanya mau hustle work. Nah, apa betul gitu kalau ngelihat ada orang-orang yang memanfaatkan dalam tanda kutip gejala-gejala gangguan kejiwaan itu sebagai excuse gitu, atau ya buat apa ya, buat menghindari tanggung jawab atau menghindari tuntutan dan kondisi dia. Ada saya rasa kalau teman-teman saya sih, saya belum nemu sih ya dok ya kalau yang kayak gitu. Cuma kalau saya pikir ya secara logikanya mungkin kalau orang bukannya excuse kali ya dok ya, memang mentalnya tuh ada problem gitu, ada gangguan. That's why gitu, kenapa mereka juga jadi gitu. Bukannya excuse sih. Jadi menurut saya harus yang dibenerin pertama itu mental health-nya dulu sih dok, baru setelah itu ya step selanjutnya gitu. Gimana orang mau maju kalau memang terkurung dengan pikiran dia sendiri yang apa ya, mental health-nya kurang stabil mungkin ya dok ya. Seperti itu. Oke. Nah pertanyaan terakhir dan ini untuk menutup. Kalau menurut dirimu gitu ya, untuk kedepannya gitu ya, karena kalau diprediksikan 2030 itu depresi itu akan menempati urutan pertama bahkan di bawah penyakit kardiovaskular dalam kondisi beban global. Kelihatannya sih awareness-nya cuma baru di drama Korea. Kalau saya lihatnya gitu ya, bahwa kan anak-anak muda sekarang banyak banget yang suka dengan drama Korea dan ada beberapa film drama Korea yang begitu luar biasa gitu ya, memberikan edukasi terkait dengan kesehatan jiwa. Menurut kamu di Indonesia sendiri apakah akan juga bisa seperti itu gitu? Karena kalau melihat, mohon maaf ya, sinetron kayaknya belum banyak ya yang mengungkapkan terkait dengan kejiwaan, ataupun kalau ada terlalu lebay, terlalu overacting gitu ya, dan cuma kayak gangguan psikotik ya, ODGJ yang schizophrenia misalnya. Ada nggak kira-kira harapan dari anak-anak muda sebenarnya untuk kedepannya? Karena saya tahu nih beda generasi pasti beda tuntutan. Tadi di Twitter ada yang bilang rumah habis dihabisin sama kaum X. Saya nih generasi X tahun 70-an akhirnya. Yang sekarang anak-anak muda nggak punya rumah jadinya akhirnya. Main Bitcoin dikatanya nggak boleh, katanya secara agama dibilang haram gitu. Jadi ada beberapa orang yang mengeluh gitu. Dan itu bisa jadi problem juga kan buat mereka. Nah, menurutmu gimana? Kalau anak-anak muda ke depan kira-kira di Indonesia ini kesehatan jiwanya kira-kira gimana? Bisa jadi juga sih dok, akan meningkat sih dok. Karena kalau kita lihat juga dari tahun ke tahun juga jumlah orang yang mengalami gangguan kesehatan jiwa juga meningkat ya dok ya. Gitu. Sekarang makin paham, jadi makin tahu, jadi akhirnya banyak ini juga. Banyak itu. Tapi mungkin sekarang orang-orang pada udah mulai nggak malu gitu untuk berobat ke psikiater atau psikolog gitu ya dok ya. Udah mulai berani terbuka gitu. Kayak salah satunya konten di TikTok gitu kan. Orang bilang ya gue bipolar ya. Kenapa Memang kenapa gitu. Ya nggak ada yang salah gitu dengan menderita bipolar gitu. Ya karena dia juga nggak mau kan sebenarnya menderita itu juga bukan keinginan dia gitu loh. Kalau untuk di 2030 ya mungkin juga sih akan meningkat juga sih dok gitu. Karena nggak lama lagi itu sebenarnya. Dan secara umum kita melihat bahwa perspektif orang terhadap kesehatan jiwa saat ini mungkin semakin baik ya. Walaupun mungkin tidak semuanya memahami. Betul. Apalagi
terkait penggunaan obat ya. Seperti kadang-kadang kalau saya ya ngelihat kalau habis praktek suka, wah nggak bisa dok, saya nggak mau pakai obat kalau bisa. Ya, susah juga ya, ada beberapa orang yang harus menggunakan obat. Thank you kalau gitu Angel, makasih sudah sama-sama, mau Dok. berbincang-bincang bersama saya dan teman-teman di sini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari perbincangan tadi menjadi satu masukan ya buat kita bersama, dan buat teman-teman jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan jiwa dan raga. Jangan lupa mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.